Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, dimanapun saat ini berada, yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini kita kembali dianugerahkan kesempatan untuk menikmati hari yang baru yang kita imani, hari anugerah Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini, di hari yang baru, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh indah. Dan kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Besertalah dengan kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu dan mampu melakukan itu dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini, Rabu 13 Maret 2023, terdapat dalam Injil Matius pasal 26, ayat 8 dan 9. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di pagi ini, hati yang rela memberi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam realitas kehidupan bergereja, sering kita temui ada orang yang dengan kerelaan yang sangat besar selalu memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk pelayanan gereja. Tapi kita juga menemukan ada orang-orang tertentu yang mengkritik, bahkan menganggap orang yang memberi itu sombong, dianggap cari muka. Sebaliknya ada orang-orang tertentu yang tidak mau, bahkan tidak pernah memberi atau menyumbang sesuatu, tapi penuh dengan kritikan. Menghayati minggu-minggu sengsara, kita diajar untuk tidak mengikuti sikap para murid yang gusar terhadap perempuan yang meminyaki Yesus Kristus, yang menganggap perempuan itu melakukan pemborosan. Sikap ini nampaknya merupakan ekspresi dari iri hati atau dengki, karena mereka tidak dapat melakukan hal yang sama seperti perempuan itu. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya hanya sebuah alasan untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuan mereka. Bahkan ada satu tafsiran yang mengatakan tujuan mereka dengan mengatakan minyak ini bisa dijual dan dibagikan kepada orang miskin adalah ungkapan Yudas Iskariot, murid Yesus, dan itu pun dicatat di Injil Yohanes. Sebenarnya bukan untuk dibagikan kepada orang miskin, tapi supaya dia dapat menggunakannya untuk kepentingan dirinya, atau korupsi dalam tanda kutip. Dan Tuhan tahu hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kembali kepada perempuan tadi. Yang dilakukan perempuan ini bukanlah sebuah pemborosan, bukan juga mengabaikan orang miskin, melainkan bentuk
tindakan perhatian dan kasih perempuan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat, Tuhan Yesus senang dan menganggap itu perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan di masa kini, memang kita sering menemukan model dan gaya hidup yang hedonis. Dan itu menjadi satu kebiasaan. Dan bukan hanya pada orang-orang kaya, melainkan menjadi bagian hidup dari hampir semua orang. Seperti perkataan yang sering kita dengar, yang penting hari ini bahagia. Kalau ada tak ada, kalau nyanda harga. Yang akhirnya terjadi pemaksaan dalam penggunaan uang, sehingga tidak sedikit orang yang terjebak pada model hidup gali lubang tutup lubang, cari hari ini, makan hari ini, besok nanti cari ulang. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, pada perayaan minggu-minggu sengsara seperti ini, kita juga dibawa untuk menghayati apa yang disebut dengan puasa diakonal. Hal ini harus dimengerti bahwa ada keinginan hidup yang harus kita kekang. Pengendalian diri. Misalnya, beberapa persen dari belanja harian kita sisihkan menjadi persembahan. Keinginan yang dikekang itulah yang disebut puasa diakonal. Dan dalam praktiknya, puasa diakonal adalah menolong orang yang lemah, mengunjungi orang yang terpenjara, menolong orang yang berkekurangan, miskin, dan lain sebagainya. Marilah kita melakukan semuanya ini sambil mengarahkan hati dan iman kita pada Yesus Kristus yang menderita sengsara karena dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Mampukan kami untuk memberi pertolongan dan membantu orang yang ada dalam kesusahan dengan kerelaan yang tulus. Dan kiranya belajar dari perempuan ini, rela beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami pun mau membuka hati kami dan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan di gereja, melalui memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas kerja layan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar semua boleh kami lakukan dengan sepenuh hati dan boleh dibuat Tuhan berhasil. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami